lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Hal mengiring Tuhan bukanlah perkara yang mudah, tetapi mengiring Tuhan adalah keputusan mutlak bagi setiap orang percaya. Apapun yang terjadi di tengah perjalanan mengiring Tuhan, kita menghadapi kesulitan, penderitaan silih berganti. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, ini jadi doa kita, mengiring-Mu seumur hidup. Benar Tuhan, kami mau
mengiring Tuhan seumur hidup kami. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami, seluruh kehendak kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam seluruh aspek hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini juga, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami, firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi bimbingan, firman-Mu menjadi pengajaran bagi kami. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup dalam firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap menerimanya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama, hanya sedikit. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian pembacaan kita yang menjadi tema kita dari ayat 4
yaitu Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, berarti itu juga yang menjadi kerinduan dan kehendak kita, saudara. Karena kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Berarti kita punya tugas untuk melakukan sehingga kehendak Tuhan ini terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, Tuhan akan pakai kita untuk melakukan tugas ini, saudara. Mengikuti kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Bukan sebagian, bukan pilih kasih, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan, semua orang diselamatkan. Nah, ini adalah target kita juga, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang untuk orang mau percaya dan menerima Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, benar. Karena Roh Kuduslah yang menjamah hati seseorang sehingga dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana waktu saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, menggetarkan hati kita, menyadarkan diri kita bahwa kita butuh keselamatan, bahwa kita butuh pengampunan. Roh Kudus itu juga yang menyadarkan kita akan dosa kita sehingga kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan Yesus dan kita bertobat, diampuni, disucikan, jadilah kita orang anak-anaknya yang sudah diselamatkan, saudara. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hanya karena kemauan diri sendiri, belum tentu kita mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat kita membuka hati, tentu pasti udah banyak juga orang yang berdoa untuk saudara dan saya. Berdoa untuk keselamatan kita, berdoa untuk pengampunan kita, berdoa agar kita menerima Yesus dalam hati kita. Dan setelah kita diselamatkan, ini juga yang menjadi tugas saudara dan saya. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada sebagian akan berkata di antara kita, saya bukan misionaris, saya bukan pendeta, bukan penginjil. Memang Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, tapi itu biarlah tugas orang lain. Saya yang penting sudah selamat, puji Tuhan. Saya sudah diampuni, Tuhan Yesus sudah ada di hatiku. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah menjadi manusia baru. Aku sudah mempunyai tempat di sorga. Cukup itu bagiku. Apakah kita akan berkata demikian, saudara? Tidak. Karena kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, berarti kita harus melangkah mengikuti kehendak Tuhan ini, ambil bagian dalam penyelamatan dunia, ambil bagian dalam memberitakan kabar baik, ambil bagian dalam menyatakan kebenaran kepada banyak orang, saudara. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya. Agar semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa semua orang perlu diselamatkan? Kenapa enggak dikatakan Tuhan menghendaki orang-orang Kristen diselamatkan? Kenapa semua orang, saudara? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa ini tidak tahu lagi jalan kebenaran.
Manusia berdosa tidak tahu lagi jalan menuju ke rumah Bapa di sorga. Karena semua orang berdosa tersesat, saudara. Nah, orang yang tersesat inilah yang perlu kita tolong, saudara. Yang tidak tahu jalan kebenaran dan hidup. Karena dosa. Dosa itu membutakan mata manusia tentang jalan keselamatan. Dosa itu membuat manusia tidak mencari Allah. Dosa itu membuat manusia jauh dari Allah. Dan tugas saudara dan saya adalah memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang. Ini adalah tugas kita. Kita meminta agar Tuhan memakai kita menjadi pemberita kabar baik. Dengan dimulai menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka butuh jalan keselamatan, mereka butuh pengampunan, mereka butuh kebenaran Tuhan. Inilah yang terus menerus kita kabarkan, saudara. Semua orang butuh diselamatkan. Tapi banyak orang yang tidak mengerti jalan keselamatan. Ini tugas saudara dan saya, memperkenalkan jalan keselamatan itu kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan kita ini, tugas kita sama seperti Timotius ini, diberikan nasihat saudara. Yang pertama, menaikkan permohonan doa syafaat, saudara. Timotius dan jemaat yang dilayani dinasehatkan agar menaikkan doa syafaat bagi pembesar, bagi raja-raja, bagi pemimpin-pemimpin, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi langkah dalam menyelamatkan orang-orang yang tersesat, yang pertama kita lakukan menjadi pendoa syafaat, saudara. Naikkanlah doa syafaat buat raja, buat pemimpin. Jadi tugas saudara dan saya, langkah pertama menjadi pendoa syafaat, saudara. Jangan pernah berhenti menjadi pendoa syafaat. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati ini, berkati raja-raja. Dikatakan pembesar-pembesar berdoa syafaat, saudara. Berdoa syafaat untuk para pembesar, berdoa syafaat untuk saudara-saudara yang lain, berdoa syafaat untuk orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Berdoa syafaat. Ini adalah tugas kita, saudara. Sudahkah kita jalankan tugas kita ini secara teratur? Menjadi pendoa syafaat. Dalam saat teduh kita berdoa syafaat, saudara. Jangan hanya doa makan. Tuhan berkati makanan ini, amin. Itu bukan berdoa syafaat, bukan. Berdoa syafaat itu adalah menaikkan doa yang begitu banyak menyangkut banyak orang. Pelayanan, pekabaran Injil, pekerjaan Tuhan. Itu berdoa syafaat, saudara. Kalau hanya minta makanan kita diberkati Tuhan, itu bukan doa syafaat namanya. Doa syukur untuk makanan. Tapi kita diperintahkan, dinasehatkan di sini untuk menaikkan doa syafaat, saudara. Menaikkan doa syafaat. Mari kita lakukan tugas yang mulia ini. Secara teratur menjadi pendoa syafaat. Dan yang kedua, saudaraku, tugas saudara dan saya adalah memberitakan kabar baik itu setiap ada kesempatan, saudara. Memang terkadang peluang itu bagi kita terkadang kecil sekali. Tapi bila ada kesempatan, kabarkan. Kabar keselamatan, pengampunan hanya dalam Yesus Kristus, keselamatan hanya Yesus Kristus, jalan menuju rumah Bapa di sorga hanya Yesus Kristus. Sampaikan berita Injil, kabar keselamatan itu kepada semua orang.
Setiap ada kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya. Itu tugas saudara dan saya. Memang Tuhan bisa pakai juga malaikat untuk memberitakan. Tuhan juga bisa pakai secara langsung. Kalau kita perhatikan banyak kesaksian orang, dia percaya Yesus dia melalui mimpi. Ya kan? Melalui mimpi ada yang begitu. Teman saya dulu melalui mimpi juga. Dikasih dia pakai kalung salib. Kata dia, untuk apa? Saya kan gak bisa pakai ini. Saya gak mau pakai ini. Tapi melalui mimpi itu terus diingatkan. Akhirnya dia bertanya. Akhirnya dia ngambil keputusan, saudara. Saya mau percaya Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergunakan setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena ini juga Tuhan sudah perintahkan kepada saudara dan saya. Yaitu dikatakan dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini perintah Tuhan, amanat agung untuk semua kita, saudaraku. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tugas ini untuk saudara dan saya. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bukan murid kita, murid Tuhan Yesus. Jadi pekabaran Injil itu bukan ditugaskan hanya orang tertentu, tapi semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Melalui pekabaran Injil ini, orang lain akan mengenal Yesus. Orang lain ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tugas yang mulia bagi saudara dan saya. Yang pertama tadi menjadi pendoa syafaat. Yang kedua menjadi pemberita kabar baik. Pemberita kabar baik, setiap ada kesempatan kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena memang ini Tuhan kehendaki agar semua orang berbalik kepada Tuhan, saudara. Itu dikatakan dalam firman-Nya. Ayo kita buka dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Memang ada orang berkata, Tuhan lalai ini kok belum juga datang-datang yang kedua. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah supaya tidak ada yang binasa. Supaya semua orang berbalik kepada Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia sabar menantikan.
menantikan orang bertobat kepadanya, berbalik kepadanya, datang kepadanya. Jadi tugas saudara dan saya tetap setia memberitakan kabar baik, memberitakan kabar pertobatan kepada semua orang setiap ada kesempatan. Dan yang ketiga tugas saudara dan saya adalah saudaraku, yaitu saksikan keselamatan yang sudah saudara terima. Saksikan keselamatan yang sudah saudara terima, yang sudah saudara alami, yang sudah saudara miliki, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita terima, saksikan kepada orang lain. Saya menerima pengampunan bukan karena saya baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya diampuni, saya diterima jadi anaknya, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Saksikan kasih karunia Tuhan itu yang sudah kita alami kepada orang lain, saudara. Itu tugas saudara dan saya. Pada saat ada orang lain berkata, oh karena kamu sangat baik makanya kamu diampuni. Bukan, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya diampuni, saya diterima jadi anaknya, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, bukan karena saya bayar. Kasih karunia Tuhan. Saksikan itu kepada semua orang. Karena semua orang butuh itu, saudara. Kasih karunia yang daripada Tuhan. Semua orang butuh itu. Banyak orang karena hidup dalam dosa dia tidak berani datang berseru kepada Tuhan. Dia berkata, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Aku tidak mungkin diterima Tuhan. Karena merasa dirinya udah terlalu kotor, terlalu najis di hadapan Tuhan. Tidak berani untuk datang. Kasih karunia ini kita saksikan kepada orang lain. Saya pernah dulu menceritakan kasih karunia ini kepada seseorang, di mana dia seorang pembunuh dan berulang-ulang masuk penjara. Dia katakan, apa mungkin Tuhan mau menerima saya? Saya manusia rusak, saya manusia kotor. Saya katakan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Yang penting kamu sungguh-sungguh datang bertobat kepadanya. Kasih karunia Tuhan melimpah atas kamu. Rasa bersalah boleh, tetapi yakinlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kamu. Sekarang kamu harus buka hati, terima kasih karunia itu. Pengampunan itu terima, penyucian itu terima. Jadi memang terkadang kita menyatakan itu kepada orang yang berulang-ulang. Mungkin dia merasa, aduh saya udah membunuh orang, saya udah di penjara, saya udah keluar masuk begini. Siapa yang mau, mana mau Tuhan. Memang itu sering kita hadapi. Tapi harus terus kita yakinkan kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada saya. Dan kasih karunia-Nya itu juga akan diberikan kepada kamu kalau kamu mau membuka diri. Kalau kamu mau membuka hati. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Yang penting kamu mau membuka diri. Yang tidak layak menjadi dilayakkan. Nah saudaraku, menyaksikan kasih karunia yang sudah kita alami, yang sudah kita terima kepada banyak orang. Yang takut datang kepada Tuhan, yang tidak berani, yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, yang merasa sudah tidak ada lagi harapan. Ini adalah tugas kita memberitahukan kasih karunia itu, bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas dia. Yang penting dia mau. Nah tugas yang mulia ini saudaraku, kita lakukan sehingga Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, bisa tercapai saudara. Karena kita ikut serta pada saat kita aktif pelayanan ini, kita ikut serta untuk melakukan karya penyelamatan. Para misionaris bekerja mati-matian untuk ikut
memberitakan karya keselamatan. Kita berdoa untuk pos PI, kita berdoa untuk penyelamatan, kita berdoa untuk para misionaris, memang untuk penyelamatan dunia, saudara. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Karena itu saudaraku, mari kita jalankan tugas kita ini dengan segenap hati, sejalan dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, dan saudara dan saya pun demikian. Saudara dan saya menghendaki, merindukan semua orang diselamatkan. Mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami, agar kami Tuhan mengikuti kehendak-Mu. Kehendak Tuhan adalah menyelamatkan semua orang. Biarlah kehendak Tuhan ini juga kami ikuti. Kehendak Tuhan ini juga kami sejalan. Sehingga kami juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam penyelamatan dunia ini. Banyak orang yang belum mengenal-Mu Tuhan Yesus. Banyak orang yang belum percaya kepada-Mu. Banyak orang yang belum mengerti jalan kebenaran dan hidup. Tugas kami adalah berdoa syafaat untuk mereka. Tugas kami adalah memberitakan kabar keselamatan itu. Tugas kami adalah menyaksikan pengampunan kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau menghendaki semua orang diselamatkan, dan itu juga menjadi kerinduan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pemberita-pemberita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.